Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini adalah materi selanjutnya untuk fisika matematika 2. Sebelumnya kita sudah belajar tentang integral lipat. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan diferensial parsial. Baik, jadi persamaan diferensial parsial yang membedakannya dengan persamaan diferensial biasa adalah bahwa di sini nanti yang menurunkan suatu variabel itu bentuknya lebih dari satu. Misalkan ada do per do x, do z per do x. Nah, ini mungkin masih bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial biasa karena turunannya hanya terhadap x dua-duanya ya. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah sampai di sini, do per do x, do per do z per do y. Nah, artinya di sini z-nya nanti akan diturunkan terhadap y dulu, baru kemudian diturunkan terhadap x ya. Nah, kalau digabung nanti menjadi seperti ini. Do 2z, do x, do y ya. Jadi z-nya itu diturunkan terhadap y, kemudian diturunkan terhadap x. Nah, kemudian ada lagi nih orde 3, artinya diturunkannya sudah 3 kali. Diturunkan terhadap y, diturunkan terhadap x, kemudian diturunkan terhadap x lagi. Maka di sini pangkatnya 3 ya. Dan yang diturunkan terhadap x, do x itu 2 kali. Oke, nah ini diberikan contoh. Ada persamaan z sama dengan fx, y. Jadi z itu fungsi dari x dan y. Dimana persamaan z-nya itu x pangkat 3y min eksponen xy ya. Nah, kita diminta menentukan yang pertama do z do per do x, artinya z-nya ini diturunkan terhadap x. Maka kalau kita turunkan terhadap x, maka di sini x pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 3x kuadrat. Eksponen xy diturunkan terhadap x, maka y-nya ini jadi konstanta ya ke depan. Jadi y eksponen xy. Oke, itu kalau z-nya diturunkan terhadap x. Kemudian z-nya diturunkan terhadap y. Kalau z-nya diturunkan terhadap y, maka y ini yang diturunkan. Nah, nanti akan hilang variabel y-nya ini karena diturunkan. Ini kan hanya pangkat 1, sedangkan x pangkat 3-nya tetap ini menjadi konstanta. Sedangkan di sini nanti yang menjadi konstanta sekarang x-nya karena diturunkan terhadap y, maka x-nya keluar, x eksponen xy ya. Nah, kemudian kalau misalkan diturunkannya itu terhadap y dulu, baru diturunkan terhadap x gitu. Nah, ini kalau diturunkan terhadap y dulu kan yang ini nih ya. Ini yang sudah kita kerjakan. Baru kita turunkan terhadap x. Kalau kita turunkan terhadap x, maka 3x kuadrat. Nah, ini parsial ya, turunan parsial. Nanti UV seperti itu. Nanti akan menjadi min eksponen xx xy min xy eksponen xy ya. Nah, jadi ketika diturunkan terhadap dua variabel yang berbeda, ini mana duluan yang diturunkan ini sebenarnya terserah. Mau x dulu baru y atau y dulu baru x itu terserah. Jadi cari yang lebih mudahnya saja, mana yang diturunkan terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau kita lihat posisinya yang diturunkan terhadap x dan y ini ternyata sama ya. Semuanya dua-duanya menggunakan parsial gitu. Jadi ya nggak ada masalah mau x dulu ataupun y dulu. Nah, ini bisa kalian lengkapi kalau misalkan z-nya nanti diturunkan 2 kali terhadap x, diturunkan 3 kali terhadap y, kemudian diturunkan terhadap y dan 2 kali terhadap x, itu hasilnya bagaimana ya. Oke. Persamaan diferensial sebagian. Nah, yang dimaksud sebagian di sini ya tidak semua variabelnya nanti diturunkan. Jadi misalkan z sama dengan x kuadrat min y kuadrat, mungkin hanya diturunkan terhadap x saja atau diturunkan terhadap y saja. Itu yang dimaksud dengan persamaan diferensial sebagian. Oke, misalkan di sini kita ubah koordinatnya ya. Jadi x-nya menjadi r cos theta. Jadi koordinat kartesian kita ubah menjadi koordinat polar. X-nya kita ubah menjadi r cos theta, y-nya kita ubah menjadi r sin theta. Sedangkan x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Nah, ini bagaimana mengubah koordinat ini sebenarnya sudah kalian pelajari di Fismat 1. Jadi x kuadrat min y kuadrat. X-nya kan r cos theta. Kalau kita masukkan ke sini menjadi r kuadrat cos kuadrat theta.
Y-nya di sini menjadi R sin theta, jadi R kuadrat sin kuadrat theta. Ini Z-nya ya. Atau mungkin kita pengen mengubah dalam bentuk R, itu juga bisa di sini, di mana X kuadrat ini kita ganti menjadi 2X kuadrat min X kuadrat, kan menjadi X kuadrat kan, kembali lagi ke sini. Nah ini ada X kuadrat min Y kuadrat ya, min X kuadrat min Y kuadrat, kalau minnya kita keluarkan gitu, menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan itu adalah R kuadrat. Nah makanya di sini ada R kuadratnya. Itu kalau Z-nya kita ubah dalam variabel X dan R. Kalau dalam variabel R dan Y ya tinggal Y-nya saja yang dimanipulasi. Y kuadrat ini berubah menjadi Y kuadrat min 2Z kuadrat. Nah di depan sini ada X kuadrat tambah Y kuadrat, itu kan sama dengan R kuadrat ya. Oke, selanjutnya misalkan kita turunkan terhadap R, di mana θ-nya dibuat tetap. Jadi kalau ada tanda kurung, terus ada theta di luar gini, berarti θ-nya dianggap tetap, hanya R saja yang berubah gitu. Maka yang lebih cocok tentu persamaan yang pertama, karena ada R dan ada θ-nya ya. Karena R saja yang kita turunkan cukup mudah, berarti R kuadrat menjadi 2R. Sedangkan yang ada di dalam atau θ-nya ini tetap, tidak usah diturunkan. Karena ada tanda ini ya. Sedangkan Z kita turunkan terhadap R, X-nya yang tetap, maka kita pakai persamaan kedua. Nah, karena X-nya ini tidak diturunkan, tetap ya, maka ini akan 0 gitu. R-nya saja yang kita turunkan menjadi min 2R. Itu juga yang Z-nya kita turunkan terhadap R, Y-nya yang tetap, berarti yang ini yang kita pakai akan menjadi 2R. Nah, itulah yang dimaksud persamaan diferensial parsial sebagian. Jadi hanya sebagian variabel yang diturunkan, selebihnya dianggap tetap ya. Nah ini ada latihan soal, nanti dijadikan tugas, silakan dikerjakan. Kemudian ada fungsi dari fungsi. Aturan fungsi dari fungsi kita terapkan pada fungsi yang memiliki banyak variabel. Jadi ada suatu fungsi, di dalamnya itu ada fungsi lagi, di mana fungsi itu bergantung sama beberapa variabel. Gitu. Jika kita memiliki fungsi fu, di mana u-nya ini bergantung sama x dan y, maka bisa dikatakan u itu ya fungsi dari x dan y. Gitu. Jika u adalah fungsi hanya variabelnya x saja yang berubah, jadi yang berubah hanya x saja, maka turunan f terhadap x itu bisa dituliskan turunan f terhadap u, kemudian turunan u terhadap x gitu. Karena x saja yang berubah. Nah, nanti kalau y-nya saja yang berubah berarti ini dy gitu. Kalau dua-duanya ya dua-duanya ada plus nanti gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini dikasih contoh soal nih. Jadi fungsi R itu fungsi dari x, y, dan z, di mana persamaannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, ini pangkat setengah, di mana f-nya ini seper r, f-nya itu seper r. Tentukan nilai dari turunan f terhadap x. Jadi turunan f terhadap x berarti bisa kita tuliskan turunan f terhadap r, kemudian turunan r terhadap x. Nah, kita cari satu persatu nih. Turunan f terhadap r apa, turunan r terhadap x apa. Nah, ini turunan r terhadap x dulu, karena ini persamaan r-nya ya, yang ada x-nya. Jadi kalau kita turunkan, ini setengahnya ke depan, ini terus dikurangi setengah kan jadi min setengah. Terus x kuadrat sendiri ini kita turunkan menjadi 2x. Nah, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat pangkat setengah itu kan r, berarti ini menjadi seper r gitu. Ya, 2 ini sama 2 ini habis jadi x per r hasilnya. Sedangkan turunan f terhadap r, kan f itu seper r, kalau diturunkan menjadi seper r min seper r kuadrat, maka turunan f terhadap x tinggal kita kalikan ya hasilnya tadi. Do f per do r kan min seper r kuadrat, do r per do x itu x per r, berarti hasilnya nanti min x per r pangkat 3 ya. Nah, ini juga ada latihan soal. Silakan nanti dikerjakan ya. Ini juga dikumpulkan biar nanti pas UAS bisa mengerjakan soal. Oke. Jika diketahui R yang diberikan dengan persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, tentukan do R per do X. Jadi kita diminta mencari turunan R terhadap X. Nah, ini manipulasi matematik ya. Jadi do R kuadrat per do X
itu sama dengan do R kuadrat per do R per do X gitu. Nah, caranya gitu ya. Biar nanti kita dapatkan do R per do X gitu. Oke, jadi di sini nanti akan kita hasilkan do R per do X ya, do R per do X, do R kuadrat per do X. Jadi ini kita turunkan terhadap X. Nah, nanti tinggal 2X saja ya, tinggal 2X saja hasilnya. Karena yang lain kalau diturunkan kan 0. Kemudian ini kita ganti menjadi 2X, ini 2R tetap, do R per do X tetap. Sehingga do R per do X itu hasilnya X per R ya, X per R. Nah, ini juga manipulasi matematika untuk mencari persamaan diferensial parsial ya. Nah, ini ada latihan soal, silahkan dikerjakan lagi. Terakhir, turunan terhadap sebuah parameter. Jadi berikut adalah aplikasi sederhana tapi penting pada persamaan diferensial parsial. Misalkan kita memiliki fungsi dengan dua variabel, jadi f itu fungsi dari x dan t, dan kita ingin mengetahui turunannya terhadap x dan integralnya terhadap t. Jadi ada fungsi fx bergantung sama x dan t, pengen diintegralkan terhadap t dan diturunkan terhadap x. Maka bisa diturunkan ya, baru nanti diintegralkan, atau diintegralkan dulu baru diturunkan. Nah, itu akan sama saja hasilnya. Jadi hasil yang kiri, di mana yang kiri itu diintegralkan dulu baru diturunkan, dengan yang di kanan itu diturunkan dulu baru diintegralkan, itu hasilnya akan sama. Nah, ini ada contoh ya. Tentukan d per dx integral 0 sampai 1 sin tx per t dt. Nah, ini caranya diturunkan dulu. Jadi do per do x ini masuk ke dalam. Jadi sin tx per t ini diturunkan terhadap x dulu. Maka t-nya keluar, t atas sama t bawah nanti kecoret. Sin diturunkan jadi cos. Nah, baru diintegralkan terhadap t ya. Kalau diintegralkan terhadap t per x, x-nya jadi konstanta. Jadi sin tx ya. Terus batasnya 0 sampai 1. Nah, nanti dihasilkan sin x per x. Seperti itu ya. Aplikasi-aplikasi dari integral parsial. Oke, ini ada latihan soal lagi juga bisa dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, cukup untuk materi tentang turunan parsial atau persamaan diferensial parsial. Nah, nanti kita lanjutkan, masih ada satu bab lagi kira-kira tentang fungsi gamma ya. Oke, cukup hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.